Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solih-solihah? Semuanya sehat dan baik ya, amin. Baiklah, pembelajaran kali ini di pembelajaran online masih di tematik, yaitu tema 3D, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, di pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah Ananda sekalian, kita langsung baca doa, basmalah dan doa sebelum belajar. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, amin. Baiklah Ananda sekalian, pembelajaran 4 mulai ya. Di pembelajaran 4 masih subtema 2, yaitu tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Ya, baiklah, silakan untuk kalian bisa buka halaman 42 ya. Ayo membaca. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban. Setelah mengumpulkan tugas, siswa berhak memperoleh nilai sesuai tugas yang telah dikerjakan. Jadi, di antara kewajiban kalian di sekolah dan anak di sekolah adalah kewajibannya mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, dan haknya mendapatkan nilai setelah dikerjakan atau setelah mengumpulkan tugasnya. Ya, baiklah, langsung kita lanjutkan saja. Di sini ada ayo berdiskusi yang dilakukan oleh percakapan yang dilakukan oleh Tony dan Eka. Tony, mengapa kamu tampak panik, Eka? Eka, aku lupa kalau tugas itu dikumpulkan hari ini. Aku belum mengerjakannya, Tony, memangnya kamu tidak mencatatnya, Eka? Eka, tidak, Ton. Aku pikir aku akan ingat waktu mengumpulkannya. Ternyata aku lupa. Tony, kita sebaiknya mencatat apa yang ditugaskan oleh ibu guru, Eka, karena bisa saja kita lupa. Eka, kamu benar, Ton. Aku menyesal tidak mencatatnya. Lalu bagaimana ini, Ton? Apa yang harus aku lakukan? Tony, sebaiknya kamu minta maaf pada ibu guru dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Mintalah izin untuk mengumpulkannya besok. Eka, baiklah, Ton. Aku akan melapor kepada ibu guru. Ya, dari dialog atau percakapan antara Tony dan Eka, ada beberapa hal positif yang bisa kalian praktekkan atau ambil ilmunya dari dialog ini. Hal positifnya atau kebaikan dari dialog ini adalah bahwa Tony peduli dengan temannya, perhatian kepada teman sekitarnya. Kemudian untuk Eka, positifnya adalah dia mau berterus terang, mau jujur kepada temannya apa yang menjadi kesulitannya atau kesusahannya. Nah, kemudian dari kurang baiknya adalah bahwa Eka tidak disiplin, artinya kurang tertib dalam pembelajaran, dalam melaksanakan kewajibannya di sekolah. Jadi ini adalah contoh bagi kalian semua untuk kita semua agar mengetahui kewajiban dan hak di sekolah. Kemudian juga pembiasaan yang baik, jujur, berterus terang, dan peduli, biasakanlah setiap hari ya. Baiklah, kita lanjutkan. Langsung ayo berlatih. Ayo berlatih di pembelajaran 4. Soalnya adalah tuliskan kewajiban-kewajibanmu berkaitan dengan tugas sekolah. Kalian bisa catat apa yang disampaikan. Tugas atau kewajiban yang berkaitan dengan tugas sekolah adalah yang pertama, mencatat tugas yang diberikan guru. Jadi apabila Bapak Ibu guru sedang menerangkan atau menjelaskan pelajaran, lebih baik kita catat. Jadi mencatat tugas yang diberikan guru. Nah, kewajiban yang kedua, mengerjakan tugas
dan mengumpulkannya tepat waktu. Jadi cukup 2 saja ya. Mencatat tugas yang diberikan guru. Yang kedua, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Baiklah. Kemudian yang kedua, tuliskan kalimat saran berikut. Nah, masih ingat di pembelajaran sebelumnya ya, yaitu kalimat saran adalah kalimat yang memberikan saran atau usulan. Nah, ciri kalimat saran adalah ada kata sebaiknya ya. Baiklah, peristiwa pertama, Reno lupa membawa tugasnya. Akibatnya Reno terlambat mengumpulkan tugas. Saranku adalah sebaiknya Reno minta maaf kepada guru karena lupa membawa tugasnya. Tuh, kemudian yang B, Beno ingin menyalin tugas milik temannya karena tidak dapat mengerjakannya sendiri. Boleh nggak anak-anak? Iya, dan harus dihindari ya. Nah, saranku sebaiknya Beno mengerjakan tugas sendiri, berusaha sesuai dengan kemampuan ya. Jadi, sebaiknya Beno mengerjakan tugas sendiri, berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian yang ketiga, ada tugas membuat karya kerajinan dari ibu guru. Tiara tidak mengerjakannya karena merasa kesulitan. Nah, bagaimana saran kalian? Nah, saranku adalah sebaiknya Tiara meminta bantuan ibu. Nah, meminta bantuan ibu di rumah apabila di rumah. Apabila tugas di sekolah untuk dikerjakan sekolah, maka sebaiknya Tiara meminta bantuan kepada temannya. Gitu. Oke, Anda sekalian, di pembelajaran 4 sudah selesai, yaitu masih tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Juga beberapa kalimat saran yang sudah kalian tulis. Baiklah, kita akan ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 masih tentang ayo membaca. Siswa harus bersikap hormat kepada guru. Guru adalah orang tua kita saat di sekolah. Bagaimana cara bersikap hormat kepada guru? Nah, yang pertama adalah 1, contohnya bersikap hormat kepada guru. 1, menyapa guru dengan ramah dan santun ketika bertemu. Misalnya ketemu Bapak Ibu guru di depan sekolah, kemudian di jalan atau di pasar, misalnya ketemu ya. Maka menyapa tidak apa-apa. Assalamualaikum Miss, Assalamualaikum Bu, dan seterusnya ya. Itu menyapa. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan guru dengan santun. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan lembut kepada guru. 4, mematuhi nasihat guru. 5, tidak memotong perkataan guru. Dan 6, meminta izin jika ingin keluar kelas. Itu adalah beberapa sikap hormat kepada guru contohnya ya. Miss harapkan bisa dibiasakan di sekolah dengan Bapak Ibu guru siapapun. Baiklah, kita lanjutkan. Ayo membaca. Saling menghormati merupakan kewajiban setiap warga sekolah. Siswa wajib hormat kepada guru dan juga warga sekolah yang lain. Jadi, di sekolah itu tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi ada kepala sekolah, ada staf sekolah atau TU, bendahara, ada juga adalah orang yang berjasa kepada lingkungan kita, yaitu Bapak dan Om OB ya, atau office boy atau petugas kebersihan. Mereka juga sama karyawan di sekolah atau orang tua di sekolah yang harus dihormati. Jadi harus bersikap sopan dan santun ya. Kita lanjutkan di ayo berhitung. Selisih banyak siswa lama dengan siswa baru adalah 300. Itu selisihnya. Berapa kira-kira banyak siswa lama dan siswa baru di sekolah ini? Nah, maka cara penyelesaiannya adalah mula-mula tentukan perkiraan banyak siswa lama. Banyak siswa lama tentu lebih banyak daripada siswa baru dan selisihnya. Misalkan dipilih banyak siswa lama yaitu 345. Tadi tahu kalian selisihnya adalah di sini 300, maka 345 dikurangi 300, jadi hasilnya 45. Maka selisih antara siswa lama 345 dengan
yang baru di sini adalah 45 anak. Selisih itu sama aja dengan dikurangi ya. Oke. Berikutnya silahkan kalian mulai ke ayo berhitung. Untuk di buku kalian bisa lihat di halaman 48 ya. Kita praktikkan di hitungan. Banyak siswa lama 345, banyak siswa baru sekian. Selisih banyak siswa adalah lama sekian, yang baru kira-kira sekian tambahannya. Nah, maka berapa selisihnya? Selisih itu dikurangi, maka caranya yang lama dikurangi yang baru. Ini hasilnya. Baiklah. Untuk bawah sekarang kita latihan ya. Coba tentukan banyak siswa lama dan siswa baru jika selisihnya sebagai berikut. Selisihnya di sini ada 350 yang pertama, kemudian yang kedua 400, yang ketiga 425. Kita bisa di sini yang siswa lama kira-kira berapa ya, agar selisihnya hasilnya bisa 350. Misalnya 560, di sini kalian bisa tulis 560 atau dibaca 560. Nah, dikurangi 210, ditulis 210, maka selisih banyaknya adalah 350. Kemudian yang kedua, banyak siswa lama 500. Nah, kemudian banyak siswa baru 100. Nah, maka tambahannya 100 nih. Banyak sekali. Siswa lama 500 tambahannya banyak sekali. Mungkin ini punya kelas banyak ya, ruangannya banyak, jadi tambahnya 100 ya, maka selisihnya adalah 400. Nah, kemudian di sini yang ketiga, nah silahkan kalian isi. Kira-kira kalian boleh berapa saja, banyak siswa lama berapa, yang hasilnya adalah selisih hasilnya adalah 425. Berapa dikurangi berapa? Ya, silahkan ditulis di buku kalian di halaman 48 ya. Lanjut kita langsung ke ayo berlatih. Ayo berlatih di pembelajaran 5. 1. Seorang temanmu sering bersikap kurang santun kepada petugas kebersihan sekolah. Tuliskan 3 saranmu untuk temanmu tersebut. Nah, kalian bisa tulis ya, silahkan. 1. Sebaiknya berbicara yang sopan dengan petugas kebersihan. Karena kita berbicara dengan siapapun harus berbicara dengan santun dan sopan ya. Yang kedua, sebaiknya menghormati para petugas kebersihan karena jasa mereka yang sudah membersihkan lingkungan sekolah. Apabila lingkungan sekolah kotor, kita tidak akan nyaman apabila belajar di lingkungan sekolah ya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya kita meminta maaf apabila telah melakukan kesalahan, misalnya buang sampah sembarangan, kemudian pas petugas kebersihannya lewat, terus diambil oleh petugas kebersihan. Sikap kita adalah yang baik, yang santun, yang sopan, adab yang baik adalah, oh ya maaf Pak, tadi pas membuang sampahnya tidak ke tempatnya, meleset gitu. Nah, seperti itu. Jadi 3 kalimat saran untuk temanmu yang kurang santun kepada petugas kebersihan. Tidak hanya temanmu, apabila kita berbuat kepada para petugas kebersihan juga harus sopan dan santun ya. Oke, berikutnya yang kedua, buatlah percakapan singkat menunjukkan sikap hormat, tidak usah. Yang ketiga saja, pilihlah suatu bilangan ratusan, lalu buatlah berbagai bentuk pengurangan dengan hasil bilangan tersebut. Tuliskan bentuk pengurangannya pada kotak di bawah ini. Baik, Miss, kira-kira misalkan pilih di sini yaitu 200 ya, 200. Oke, 300. Misalnya bilangan ratus yang kupilih adalah 200. Maka yang pertama bisa ditulis 300 dikurangi 100 sama dengan 200. Kemudian bisa lagi 250 dikurangi
50 sama dengan 200. Nah, untuk yang dua ini silahkan kalian tulis sendiri. Jangan lupa hasil selisihnya di sini semuanya adalah 200. Ya, baik Anda sekalian, untuk pembelajaran 5 sudah selesai, yaitu masih di kewajiban di lingkungan sekolah. Bagaimana kewajiban atau cara kalian bersikap kepada Bapak Ibu guru dan kepada warga di sekolah, entah teman, petugas kebersihan, kepala sekolah dan yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Baiklah Anda sekalian, pembelajaran 6 masih berkaitan juga tentang kewajiban dan hakku di rumah. Ya. Ayo bacalah teks mengenai bekerja sama membersihkan lapangan pada halaman 50 di bukumu dengan seksama. Untuk membaca halaman 50, silakan kalian baca di rumah ya. Kita langsung lanjutkan saja di ayo membaca tentang kewajiban dan hak di sekolah. Apa saja kewajiban warga sekolah untuk menjaga kebersihan? Nah, ayo perhatikan contoh berikut. Nah, ini kewajibannya adalah nih, gambar yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Jadi lingkungannya bersih, nyaman dan segar. Apalagi ada pohon-pohon, jadi nyaman ditempatin, nyaman ditinggali. Kemudian gambar bawah adalah anak-anak di kelas atau petugas piket membersihkan kelasnya, bergotong royong membersihkan kelasnya. Ini merupakan kewajiban atau hak? Merupakan kewajiban ya. Nah, kewajiban yang lain apa? Ya, sekarang bisa kalian juga lihat juga di halaman 51 buku kalian. Di antaranya juga adalah menyiram toilet sampai bersih setelah menggunakannya. Kemudian tidak merusak atau mencoret-coret dinding sekolah. Juga melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ya, itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ke sekolah kita. Nah, hak yang harus kita dapatkan apa? Yaitu mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kemudian mendapatkan kelas bersih dan rapi agar belajar juga nyaman. Kemudian apabila di toilet, mendapatkan toilet yang bersih dan rapi juga, tidak bau. Itu adalah hak kita sebagai warga sekolah. Baiklah, kita lanjutkan ke masih tentang berhitung ya. Nah, ayo mencoba. Dengan cara yang sama diperoleh kemungkinan bentuk pengurangannya adalah, ini bentuk pengurangan dari soal berikut. Banyak dasi di koperasi adalah 450 buah. Berapa perkiraan jumlah topi dan dasi seluruhnya? Berapa perkiraan banyak topi sekolah yang ada di koperasi? Nah, ini jumlahnya selisihnya adalah 450. Nah, kita ambil jumlah dasi dan topi harus lebih besar dari 450. Di sini bisa 600. Miss, kalau 700 bisa tidak? Iya, bisa. Nah, yang penting hasil akhirnya selisihnya adalah 450. Di sini diambil dulu 600. 600 dikurangi titik-titik agar menjadi 450. Maka banyak topinya 150. Ya, jadi pengurangannya adalah 600, bilangan yang harus lebih besar dari banyak dasi. Nah, kemudian banyak topi, berarti dapat diketahui banyak topi dari jumlah dasi dan topi, yaitu 600 dikurangi 450, maka hasil akhirnya 150. Nah, kalau di sini hasil akhirnya maka menjadi 600 dikurangi 150 sama dengan 450. Nah, kita lanjutkan, semoga bisa dipahami ya. Nah, dengan cara yang sama juga bisa. Nah, hasil akhir 450 tadi lebih besarnya 600. Miss, kalau 550 bisa nggak? Bisa. Nah, 550 dikurangi 450, di sini 100. Nah, bisa juga 450 kurangi 100, di sini 450 dan seterusnya. Ya, baiklah Anda sekalian. Kita akan melanjutkan di sini, yang terakhir di sini. Misalnya di sini
di sini tadi sudah banyak contohnya. Jadi coba kalian isi di sini ya. Berapa? Yang jelas adalah banyak topi di sini. Banyak topi, ingat berapa, Nak? Banyak topi. Berapa di situ ditulisnya? Boleh nggak Miss yang 100? Boleh. 200 boleh, 300 boleh. Tinggal masukkan di sini. Misalnya banyak topi di sini yang 100. Maka 550 dikurangi di sini 450. Maka sama dengan 100. Nih, sebanyak topi saya pilih yang 300 ya. Di sini 300 bisa. Maka 750 dikurangi 450. Ya, baiklah. Anda sekalian, diharapkan dapat dipahami menghitung selisih dalam perkiraan bilangan. Memperkirakan bilangan yang akan diisi, yang hasilnya adalah sudah disebutkan, selisihnya sudah disebutkan. Baiklah, kita lanjutkan ke berikutnya. Ayo berarti pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut. 1A, apa permasalahan dalam gambar di atas? Oke, kita lihat gambarnya di sini. Ini gambar anak-anak ada tulisannya di sini ya, kantin, di kantin sekolah. Apa permasalahan dalam gambar di atas? Kantin sekolah, ini banyak sampah di sini. Anak-anak tidak membuang sampah di tempat sampah, maka permasalahannya adalah kantin sekolah kotor. Ya. Kemudian tuliskan kalimat saran yang sesuai berdasarkan gambar. Kalimat sarannya adalah kalian bisa simak dan tulis ya di buku kalian. Sebaiknya anak-anak jajan dan membuang sampah di tempat sampah. Sebaiknya anak-anak yang jajan di kantin membuang sampahnya di tempat sampah. Tuh ya, kalimat sarannya. Ya, lanjutkan yang kedua. Seorang temanmu seringkali tidak menyiram toilet sampai bersih setelah menggunakannya. Toilet sering berbau tidak sedap. Banyak siswa yang enggan menggunakannya. Apakah temanmu tersebut melalaikan kewajibannya? Iya atau tidak? Iya. Karena kewajiban kita adalah menjaga kebersihan sekolah. Mau Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun petugas kebersihan ataupun kita sendiri sebagai siswa. Kemudian siapakah yang terganggu dengan sikap temanmu tersebut? Yang terganggu semua warga sekolah gitu, karena yang pakai toilet adalah semua warga sekolah. Hak apakah itu? Hak mendapatkan toilet yang bersih. Hak mendapatkan toilet yang bersih. Nah, bagaimana saranmu kepada temanmu? Jangan lupa ciri kalimatnya adalah sebaiknya. Sebaiknya temanmu atau sebaiknya anak-anak menyiram toilet hingga bersih. Sebaiknya anak-anak menyiram toilet hingga bersih setelah dipakai. Ya, jadi sebaiknya anak-anak memakai toilet dibersihkan sampai bersih, sampai tidak berbau. Jadi, lanjut ke 3 istilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini sudah ada hasil di sini 800, 950 dan 150. Yang bagian A misalkan contohkan. Berapa kurangi berapa sehingga hasilnya 800. Di sini bilangan yang diambil pasti harus lebih besar dari 800. Misalnya di sini 900. Nah, 900 kurangi 800, maka di sini hasilnya 100 ya. Kemudian bisa nggak Miss 950? Bisa. 900 tadi 900, di sini kurang 800 sama 100. Kemudian di sini 1000 dikurangi 1000 itu nolnya 31 0 0 0 1 0 0 0. 1000 dikurangi 800 di sini 200 ya, bisa dipahami. Kemudian di sini 950 bisa nggak Miss? Bisa, yang penting lebih besar dari 800. 950 kurangi 800, maka di sini hasilnya 150. Untuk 950 dan 1500 silahkan kalian lanjutkan ya. Kemudian yang keempat, berilah tanda checklist jika persamaan berikut benar dan silang jika salah. Nah, yang A, misalkan berikan contoh ya. 42 dikurangi 27. Nah, sama dengan tidak? 58 dengan 35. Kita hitung. Miss, yang dihitung mana? Ya, sebelah kanan dulu, yang ini boleh. Ya, sebelah kiri dulu boleh, sebelah kanan dulu boleh, sama karena sama-sama pengurangan ya. Kita hitung di sini dulu.
45 dikurangi 27 berapa? Hasilnya adalah 15 kurangi 7 sama dengan 8. 3 kurangi 2, 1. Maka 18. Di sini 18 hasilnya. 45 kurangi 27, 18. Kemudian 58 kurangi 35 adalah 23. Nah, sama dengan tidak hasilnya. Antara ruas kiri dan ruas kanan sama tidak hasilnya? Tidak, maka disilang. Kemudian yang kedua, yang B. 72 kurangi 45. Ya, 12 kurangi 5 berapa, Nak? 7 ya. 12 kurangi 5 adalah 7. Kemudian di sini sisa 6. 6 kurangi 4 2, 25. Kita hitung di sini. 83 kurang 5 6. 13 kurang 6 dapatnya 7. Kemudian 7 kurangi 5 2, 27. Di sini juga sama. Berarti checklist. Baiklah, untuk C dan D silakan kerjakan. Ya, itu saja. Untuk nomor 5 tidak usah. Nah, Anda sekalian, di subtema 2, kewajiban dan hakku di rumah, di sekolah, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 4, 5, dan 6 masih berkaitan tentang itu dan menghitung bilangan atau memperkirakan bilangan sudah dilakukan, sudah kalian simak semua. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, dan kita akan latihan lagi, kita akan lanjutkan lagi di subtema berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda, solihah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, harap dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.